Halo Pegunungan Yapen, sudah ada berapa orang ya yang hadir? Boleh di-unmute. Halo, selamat pagi. Pagi Pak Roy. Pagi. Iya, untuk Kabupaten Yapen sudah 5 yang terhubung, Bu. Bagaimana Pak? Pegunungan Yapen sudah berapa yang? Iya, untuk sudah 5 dengan paskapnya, Bu. Yang lain masih sementara berusaha, terkendala di jaringan, Bu. Oh gitu. Berarti kita tunggu deh, kita tunggu. Ya udah nggak apa-apa. Baik, berarti sedang berusaha apa? Aduh, suara kecil ini gimana ya? Suara saya kecil apa ya? Kecil ya? Pak Roy? Pak Roy, suara saya dengar suara saya, Pak Roy? Kecil ya? Iya, Bu, hanya kayak berisik begitu. Hilang. Oke, sementara kami coba setting dulu ya Pak untuk audionya. Baik, Bu. Iya. Kami tunggu dulu saja, Bu. Ya. Wow. Di videonya Tes suara lagi ya. Halo, halo Pak Roy. Pak Roy, apakah sudah jelas suara saya? Sudah stabil belum? Sudah agak lebih baik dari sebelumnya? Sudah ya? Sudah lumayan jelas. Sudah lumayan jelas, Bu. Mungkin karena materialnya kita agak pergi dulu. Oh, agak apa? Muncul hilang gitu ya Pak ya? Iya. provinsinya. Tapi kalau dari volume jelas ya Pak ya? Jelas. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Oke, oke, baik. Oke, terima kasih Pak Roy dari TFL dari Pegunungan Yapen. Paskap dari Paskap, maaf. Ya, Paskap, Bu. Iya. Dari Kabupaten Pegunungan Yapen. Kita Kepulauan Yapen. Maaf ya Pak ya. Kemudian kita lanjut ke Kabupaten Nabire. Ada yang sudah bergabung dari Kabupaten Nabire? TFL. Ya, halo. Halo Bapak. Halo Mas. Halo. Iya. Dengan Mas siapa? Mas Faizal ya? Iya, Mas Faisal. Ya. Mas Faizal selaku TFL atau Faskap? Saya fasilitator teknik. Oh, fasilitator teknik. Sudah berapa orang Pak yang gabung dari Nabire? TFL dari Nabire? Oh, Nabire kan? Oh, Nabire. Nabire. Ini Yapen. Oh, masih Yapen. Ini berapa Pak? Kita ke Yapen tadi udah ya? Yang Nabire boleh? Yang Nabire boleh sapa kita di sini, menyapa saya dan Ibu Egis. Apakah sudah bergabung? Cuman suara gue udah kelihatan ya. Ada Joshua, Nabire. Nabire dengan Mas Joshua ya? Kakak Joshua. Nabire apakah sudah gabung? Belum ada ya? Kayaknya belum ada nih Bu Egis. Kita lanjut ke Membrano Raya. Kitanya bisa Apakah ditampilin sudah ya? ada teman-teman dari Membrano Raya? Membrano Raya. Halo. Ada Membrano. Nabire belum ada sama sekali ya. Iya. Membrano Raya. Dengan suara saya.
ya, tapi belum ada yang iya di sini separuh bantai. Lanjut aja, Mbak Uci. Oke, kalau membran raya belum standby, kita ke Tadi katanya ada membrano, ada 3 orang. ada, cuma nggak nyalain videonya. Dan Coba kita panggil. dengan siapa ya Mas yang dari Kabupaten Membrana Raya namanya? Oh, sudah hadir Pak Kakak Irsan. Halo Kakak Irsan, sudah jelas ya dengar suara kami? Iya, jelas. Oke, baik. Sudah berapa orang Kak dari Membrana Raya yang hadir, yang gabung di Zoom? Kayaknya bisa sebentar dengan tapi yang lain mungkin dari ada 3 orang ya? Ada 3 orang yang sudah bergabung sekarang ini ya? Oh, baru. Oke, berarti baru Kak Irsan ya yang bergabung dari Membrana Raya. Membrana Raya. Semoga teman-teman semua bisa segera bergabung ya Mas Kak Irsan. Terima kasih Kak Irsan. Kita mau lanjut ke Paniai. Apakah sudah Irsan. ada? Bisa menyapa kami? Sekaligus kita mau dengar suaranya. Kakak dari Paniai, rekan-rekan TFL, apakah sudah ada yang bergabung? Paniai, halo. Oh, oke, Kakak Lukas. Paniai hadir. Iya. Oke, ada berapa orang yang sudah hadir? Ya Ibu, makasih untuk sementara baru 4 orang yang hadir. Saya sendiri paskap di sini. Yang teman-teman 6 orang ini lagi sementara proses loading untuk masuk, mengingat jaringan di Kabupaten Paniai ini sangat susah Ibu, sangat susah, makanya teman-teman lagi berusaha untuk masuk. Sedangkan 4 orang yang ada nih, 3 orangnya yang bisa masuk ini sementara masih di Jayapura. Jadi kebetulan jaringannya bagus. Terus yang lainnya di kabupatennya sendiri sehingga terkendala di jaringan itu. Mudah-mudahan sedikit lagi mungkin semua bisa masuk. Nggak bisa. Nah, beda. Kalau makannya datang, batalnya nggak tahu. Ayo. Oke, kita lanjut setelah dari Paniai, kita ke Kabupaten Puncak. Halo, teman-teman TFL dari Kabupaten Puncak. Sudah berapa orang yang hadir? Boleh menyapa kami di sini? Itu kayaknya rame-rame tuh. TFL Kabupaten apa itu yang rame-rame? Halo, Kayaknya rame-rame deh. dari Kabupaten Puncak. Ada di sini kita lihat ada Suruh di unmute ya. Selina ya, Kak Selina. Boleh Kak
Kak Selina menyapa kami, atau teman-teman lainnya ada Kak Nasihu dan Kak Eyis. Halo. Ya, langsung bicara deh. Kalau ada mau tanya langsung saja. Tapi yang bilang sih tadi kayak kamu pakai itu. Openingnya apa sih? Halo Kak Eyis dari Kak Eyis Kriston Bano. Dengar suara saya? Oh dia berhenti. Sinyal kita. Ininya. Halo Kak Eyis. Teman-teman dari Kabupaten Puncak bisa dengar suara saya? Dia masih connect. Oh gitu. Nggak susah sinyalnya. ASEAN dan Papua. Halo. Kak Nasihu. Dia masih unmute ya. Halo, kalau Kak Selina, apa dengar suara saya? Kak Selina. Kak Selina juga ini ya. Ya udah di Ya udah, ini aja. oke. Ci, opening Sementara kita sudah menyapa beberapa teman-teman dari 5 kabupaten di Provinsi Papua. Kita langsung izin ya Ibu Egis untuk membuka. Selamat pagi Bapak Ibu rekan-rekan TFL dari Kabupaten Kepulauan Membrano Raya. Bapak Ibu rekan-rekan TFL, marilah kita membuka pertemuan ini dengan terlebih dahulu Esa. Apa kasih dulu supaya dong saya highlight kita ya tuh. Kita pada hari ini, sesi pagi hari ini adalah materi pengadaan di tingkat masyarakat. Materi ini menjelaskan tentang tujuan pengadaan barang dan jasa, etika pengadaan, prinsip jenis pengadaan, pengadaan dengan metode partisipasi masyarakat, dokumen kontrak, perubahan kontrak, dan formulir pengadaan. Tentunya materi ini sangat penting bagi rekan-rekan TFL dalam pelaksanaan kegiatan sanitasi perdesaan padat karya di lapangan. Nah, baiklah, sebelum narasumber menyampaikan materi, saya akan menyampaikan beberapa ketentuan dalam kegiatan pada pagi hari ini. Yang pertama, narasumber kami berikan waktu untuk menyampaikan materi dan juga diskusi tanya jawab selama 2 jam. Dan selama narasumber menyampaikan materi, para rekan-rekan TFL tidak diizinkan ada interupsi dari peserta tanpa seizin narasumber. Dan setelah narasumber menyampaikan materinya, itu akan bisa dibuka sesi diskusi dan juga tanya jawab. Baiklah Bapak Ibu, rekan-rekan TFL, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Ibu Egis. Silahkan Ibu Egis. Baik, terima kasih Mbak Oci untuk openingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau saya enakan berdiri kali ya. Terima kasih Mbak Oci. Ya, Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekalian untuk yang di Provinsi Papua. Selamat pagi. Ini untuk hari pertama ya, untuk yang di Papua ya. Hari pertama ya, hari pertama ya. Mudah-mudahan semangat ini dalam 2 hari ini dan saya berharap
kenapa pelatihan yang sekarang ini kita penting banget Bapak Ibu sekalian, apalagi di sini materinya ada pengadaan di tingkat masyarakat, kemudian ada keuangan, kemudian OP, manajemen konstruksi, ini berkaitan semuanya dengan LPJ. Kami mengharapkan bahwa semua Bapak Ibu TFL ini bisa mengikuti pelatihan ini, karena pelatihan ini juga bersifat wajib, dan sebagai informasi bahwa ini adalah evaluasi untuk Bapak Ibu sekalian untuk kedepannya. Baik, saya sendiri, perkenalkan saya sendiri Egis Prastiwi, tadi sudah dikenalkan oleh Ibu Oci sebelumnya. Saya bertugas kebetulan di Satker, saat ini namanya Satker Direktorat Sanitasi, yang dulunya adalah Satker IBM PLP. Jadi tetap sama, kebetulan saya masih mengurusi IBM di bidang PLP, baik itu sanitasi perdesaan, kemudian TPS 3R, Sanimas, dan program IBM yang ada di bidang PLP. Baik, sebelum saya masuk ke materi, Bapak Ibu sekalian, saya mau menanyakan kondisi real atau kegiatan-kegiatan real. Tadi kan materi yang sudah disampaikan Bu Oci bahwa saya ini kan saat ini menyampaikan materi pengadaan di tingkat masyarakat. Nah, saya mau menanyakan sudah sejauh mana nih progresnya di Papua. Saya juga melihat kayaknya di Papua lumayan progresnya terhambat ya. Jadi saya mau tahu kondisinya terlebih dahulu. Jadi biar saya nanti untuk penyampaiannya pas, saya harus memperdalam atau memulainya dari mana. Mungkin tadi meskipun tidak banyak yang belum hadir, tapi pasti ada perwakilan. Nanti teman-temannya yang tidak bisa bergabung atau memang susah sinyal sampai dengan nanti akhir materi, saya berharap nanti teman-teman yang bergabung atau Faskap tadi yang bergabung bisa mentransfer apa yang didapat hari ini. Baik, saya coba ke Kabupaten Puncak, ada nggak perwakilannya? Ada ya? Mas hostnya ada ya? Dari Puncak, bisa dicek, tolong di unmute. Bisa tolong di unmute Bapak Ibu sekalian dan dari Kabupaten Puncak. Iya, dengan Pak siapa Pak? Pak Ace ya. TFL, Bapak TFL teknik atau pemberdayaan? TFL teknik ya. Pak Es, saya mau tahu untuk kondisi progres di lokasi yang Bapak dampingi saat ini seperti apa Pak? Sudah mulai RKMK atau sudah mulai pencairan, atau malah masih menyusun RKM Pak Es? Silakan Pak Es. Oke, masih menyusun RKM. Saat ini RKM-nya dalam posisi apa Pak? Untuk masih menyusun RAB, SK sudah disusun? RAB sudah, gambarnya juga sudah. Oh, gambarnya sudah. Nah, lalu hambatannya apa Pak? Berarti kan sebenarnya inti dari RKM-nya sudah nih. Hambatannya sekarang apa? Ada rencana penandatangannya ini kapan Pak? Dengan PPK? Rencananya hari Kamis. Oke, hari Kamis minggu ini ya. Itu sama dengan teman-teman lain yang di Kabupaten Puncak? Semuanya sama ya? Sama ya, berarti Kabupaten Puncak nanti hari Kamis untuk tanda tangan kontrak. Berarti secara RAB, kemudian gambar juga sudah, berarti semua administrasinya sudah ya Pak ya? Tidak ada hambatan ya? Baik Pak Es, ini kalau boleh tahu ini teman yang bergabung sudah berapa orang nih? Ada yang masih tidak bisa bergabung? Ada tinggal satu orang yang belum. Oh, kenapa? Karena di lokasi. Oh, sedang berada di lokasi. Berarti Bapak dan teman-teman nih lagi di Jayapura saat ini? Iya, saat ini di Jayapura. Siapa yang tidak ada di lokasi, Pak? Edius Jikwa. Edius Jikwa. Sebentar. Nggak ada ya namanya di sini ya, Edius Jikwa. Oke Pak Es, ada hambatan nggak Pak selama penyusunan RKM ini? Karena kan memang secara RKTL nasional kita memang bulan Juli nih, tapi ini kayaknya udah mepet-mepet banget nih di akhir. Ada hambatannya nggak?
kami mengalami kesulitan di transportasi. Oke, mengalami kesulitan. Oh, karena menggunakan udara ya di Kabupaten Puncak ya. Untuk harga satuannya sendiri penentuannya gimana Pak? Menggunakan apa? Iya, harga satuannya. Kita sudah koordinasi teman yang ada di kabupaten. Oke, berarti hanya via telepon saja ya? Via telepon? Iya. Dengan Pemda maksudnya? Di teman-teman di kabupaten ini maksudnya dengan Pemdanya? Atau memang teman-teman yang sudah mobilisasi di sana? Asli sana? Koordinasinya kita dengan dengan teman Oh oke. Berarti via telepon ya. Baik, terima kasih Pak Es. Saya kembali ke Kabupaten Paniai. Kabupaten Paniai ada yang hadir? Sudah ada yang hadir? Bapak Ibu host bisa tolong di unmute salah satu Paniai. Bapak Ibu sekalian? Ya, halo. Iya. Halo. Dengan siapa Pak? Siapa? Paniai? Yang dari Paniai? Ya, halo Bu. Iya, dengan siapa Pak? Bisa dengar suara saya? Ardi Bu. Iya bisa Bu, bisa. Videonya mana ya? Pak Ardi ya? Pak Ardi bisa tolong dihidupkan videonya Pak selama peningkatan ini Pak? Aduh, kalau saya hidupkan videonya suaranya putus-putus Bu. Oh gitu. Oke, Pak Ardi. Pak Ardi ini TFL teknik atau pemberdayaan? TFL teknik Bu. Oke, kalau progresnya sendiri sekarang gimana Pak untuk di Kabupaten Paniai? Apa sama akan tanda tangan kontrak pada hari Kamis atau sudah tanda tangan kontrak? Jadi progresnya kami baru sampai RKM. Baru penyusunan. Sampai mana Pak? Iya. Sekarang lagi penyusunan RAB sama gambarnya. Oke, berarti masih dalam penyusunan RAB dan gambar. Ada target rencana tanda tangan kontraknya kapan? Targetnya bulan ini Bu, sebelum bulan ini berakhir sudah tanda tangan. Oke, Pak Ardi posisinya di Paniai atau di Jayapura saat ini? Sekarang posisinya masih di Jayapura Bu. Kemarin kami mau mobilisasi tapi bandara di Nagire kembali ditutup Bu, jadi tidak bisa mobilisasi lagi. Nagire untuk pergi ke tempat tugas. Oke, berarti belum sempat ke Kabupaten Paniai? Belum Bu, tapi sudah ada teman-teman yang sudah berada di lokasi itu. Oh, sudah ada. Ada di Jayapura sekarang cuma ada 3 orang Bu. Yang lainnya sudah di lokasi. Sudah di lokasi ya? Dari kapan Pak? Iya. Sudah dari bulan apa itu? Bulan April kayaknya. Berarti di sana maksudnya benar-benar nggak ada sinyal ya Pak Ardi ya? Kalau untuk di Kabupaten Paniai memang susah Bu, tapi kalau mereka turun ke Nagire ada sinyal, tapi untuk jaringan internetnya juga masih susah Bu. Ini via udara berarti dari Nabire ke Paniai? Iya, jadi kalau dari Nabire ke Paniai itu via darat. Oke. Darat. Oh. Tapi kalau dari Jayapura harus main pesawat. Pesawat ke Nabire ya? Oke. Oke. Jadi mobilisasinya dari Nabire baru ke Kabupaten. Baik, Pak Ardi saat ini penyusunan RAB-nya untuk menentukan harga satuannya gimana Pak Ardi di Kabupaten Paniai? Kondisinya kan Bapak di sini nih. Untuk harga satuannya kami menentukan harga satuannya melalui survei Bu. Jadi kami survei dulu baru nanti kami tentukan harga satuannya. Berarti surveinya yang teman-teman yang berada di lapangan ya? Bagi-bagi tugas gitu ya? Ada yang di Jayapura, ada yang di Paniai ya? Oke. Untuk surveinya yang dimasukkan ke RAB harga terendah atau rata-rata, Pak Ardi? Nah, untuk surveinya belum kami lakukan, tapi kalau misalnya sudah kami lakukan, nanti kami cari harga terendahnya.
Oke, berarti saat ini masih belum menyusun RAB ya, sama sekali ya, belum melakukan survei untuk harga satuan ya? Iya. Oke. Masih proses. Oke, berarti masih cukup lama ya. Faskapnya bergabung nggak nih di sini? Faskapnya bergabung nggak Pak Niai? Ada ya? Oke, saya ke Kabupaten Kepulauan Yapen. Perwakilannya siapa? Silakan di-unmute. Dari Kepulauan Yapen. Ada yang dari Kepulauan Yapen? Yes, silakan ada. Silakan Pak, dengar suara saya. Pak siapa nih? Bisa disebut. Siapa ini? Halo, dari Kabupaten Kepulauan Yapen ada? Ini Pak siapa nih? Dari Kepulauan Yapen? Sebutin namanya Pak, bisa tolong di-unmute. Atau kalau misalnya nggak ada yang unmute, minta tolong hostnya aja, ada salah satu di-unmute. Pak siapa langsung saya tanya. Mas bisa dibantu saya? Pak siapa? Pak Dance. Pak Dance. Pak Dance bisa dengar suara saya? Pak Dance bisa dengar suara saya? Dengar ya? Pak Dance, bisa dijelaskan Pak progres saat ini di Kabupaten Kepulauan Yapen atau khususnya di desa dampingan Bapak seperti apa? Ya, terima kasih. Ya. Sekarang ini sementara ini kami masih terkendala apa? Gimana Pak Dance? Gimana Pak? Bisa sih ke lokasi karena sementara belum bisa di lokasi Bu. Oh berarti ini sama sekali semuanya belum ada di lokasi Kabupaten Yapen satupun? Oh, oke. Bapak sudah di Kabupaten Yapen tapi belum ke lokasi. Ke lokasinya sendiri via darat Pak? Atau laut? Ya, Bapak untuk ke lokasi desa dampingan harus via darat atau laut? Terkendala ke transportasi? Darat ya, tapi belum ke sana sama sekali. Berarti dari ini semuanya sudah bergabung yang di Kabupaten. Oh oke, yang di Kabupaten Yapen semuanya sudah bergabung ya. Cuma masih di ibu kota berarti ya. Masih di ibu kota Kabupaten Yapen, Kepulauan Yapen ya. Bisa diinformasikan berarti saat ini kondisi progresnya apa Pak? Sudah menyusun RKM atau belum? Belum sama sekali. Ada target nggak Pak? Penyusunan RKM-nya kapan? Lagi disusun Ibu. Ada lagi disusun. Sedang menyusun apa Bapak? Di RKM-nya baru SKK atau RABK? SK-nya saja. SK-nya saja. Rencananya mau diselesaikan kapan Pak RKM-nya? Target penyelesaiannya? Melebihi bulan Agustus berarti bisa? Pertengahan Agustus bisa selesai? Bisa Ibu. Oke, awal Agustus bisa? Minggu pertama Agustus? Bisa. Bisa. Rencana ke lapangan kapan Pak? Ada rencana, iya, rencana kan Bapak semua kan TFL ada di ibu kota Yapen ya, Kepulauan Yapen. Rencana ke desanya kapan? Ke desanya sendiri kapan? Oh oke, minggu ini ya sudah ke desanya ya. Berarti ini Yapen sudah
bergabung semua ya Pak Dance ya. Oke, saya kembali, terima kasih Pak Dance untuk informasinya. Saya kembali ke Kabupaten Nabire. Bisa tolong di-unmute dari Kabupaten Nabire. Dari Kabupaten Nabire atau dari host langsung unmute, langsung disebutkan. Nggak bisa. Oh, oke. Bisa tolong di-unmute? Oh, di host harusnya kan bisa ya unmute ya? Nggak bisa. Bisanya kita yang mute kalau unmute. Oh, oke. Bisa tolong di-unmute untuk dari Kabupaten Nabire? Dari Kabupaten Nabire? Ada nggak dari Kabupaten Nabire? Siapa namanya? Yune. Bapak atau Ibu ya? Ibu Yune? Ibu Yune bisa di-unmute? Ya, Ibu Yune, bisa tolong perkenalkan diri terlebih dahulu, Ibu. Namanya Yune dari Kabupaten Nabire. Oke, Ibu Yune. Oke, TFL Teknik. Ibu posisinya ada di mana, Ibu? Kabupaten Nabire atau di Jayapura? Di Jayapura. Oke. Kami masih kendaraan Nabire masih ditutup. Oke, masih. Jadi, tanggal 18 berangkat, cuma dari tanggal 15 sudah ditutup. Oke, berarti teman-teman yang teman-teman yang lain kenapa nggak bergabung, Bu? Posisinya di mana? Teman-teman Ibu Yuni. Gimana? Di Nabire itu ada. Iya. Di Nabire ada 8 orang, cuman nyanyi kurang bagus di Nabire. Oke, berarti sama sekali tidak bisa bergabung, hanya Ibu sendiri ya. Faskapnya bergabung nggak, Bu? Pelatihan kali ini? Tadi ada teman, ada Pascalina dengan Anastasia, terus Joshua. Berarti putus nih ya, ceritanya sudah mulai bergabung. Oh, di sini ada ya, Ibu. Dari Nabire ada berapa orang nih, Bu, yang udah bergabung berarti? Tadi ada 3. Sudah ada di lokasi. Oke, terputus kali ya. Baik, Ibu Yune bisa diceritakan nggak progresnya saat ini di Kabupaten Nabire seperti apa? Sudah menyusun RKM atau belum sama sekali? Lagi menyusun. Sedang dalam proses apa? RKM-nya di mana? Masih menyusun SK atau sudah menyusun RAB? Menyusun RAB. RAB. Untuk cara menentukan harga satuannya gimana, Bu Yuni? Bisa ulang kan soalnya dari. Ya, cara menentukan harga satuan dalam RAB-nya menentukannya seperti apa? Ibu ada di Jayapura, belum ke lapangan, seperti apa Ibu Yuni? Penentuan harga satuannya? Ini konfirmasi dengan teman yang sudah ada di lokasi. Oke, teman. Oh, Faskap. Oke. Dengan Faskap. Di sana penentuannya gimana? Harganya? Temannya survei, maksudnya seperti itu? Ya. Oke, survei ya. Baik, terima kasih Bu Yune. Mudah-mudahan temannya yang dari Nabire bisa segera bergabung ya Bu ya, karena ini berkaitan dengan LPJ. Khawatir nanti agak kesulitan dalam menentukan LPJ atau membuat LPJ nanti. Baik, terima kasih Bu Yune. Saya langsung ke Kabupaten Mambremo Raya. Bisa tolong di-unmute Bapak Ibu dari Mambremo Raya? Bapak Ibu dari Mambremo Raya? Gimana? Dari siapa? Ini dengan siapa ini? John Wetipo. Siapa? John Wetipo. John. Oh, Pak John. Pak John Wetipo ya? Bapak bisa dengar suara saya? Pak John? Pak John, suaranya tidak terdengar, masih di unmute Pak. Bisa masih di mute. Bisa tolong di unmute Pak?
Pak John? Atau jangan menggunakan headset kali ya Pak John ya? Suaranya tidak terdengar soalnya. Sudah dicabut headsetnya Pak? Pak John? Saya masih belum bisa dengar. Ada yang lain? Pak siapa? Pak Hans? Hans mana ini Hans? Pak Hans? Halo Pak Hans? Pak Hans? Iya, halo. Oke, Pak Hans bisa dihidupkan videonya Pak? Iya, bisa. Ya, Pak Hans dari Mambreno Raya, Mamberamo Raya. Teman-temannya hadir semua enggak, Pak? Halo, Pak Hans. Pak Hans? Oh, agak sulitan ya yang Papua. Ada lagi Pak Hans? Pak Hansnya masih di mute ya Mas ya? Udah, juga dia lagi hidupin lain. Oke Pak Hans. Iya, Pak Hans? halo. Iya, Pak Hans bisa mendengar suara saya ya, jelas ya? Iya, jelas. Baik, Pak Hans, teman-temannya hadir semua dalam peningkatan ini Pak? Bisa bergabung semua? Atau masih ada yang kesulitan sinyal? Iya, sepertinya tidak semua hadir, Bu. Posisinya Pak Hans? Yang hadir. Iya. Yang hadir berapa orang Pak? Yang hadir sepertinya 3 orang, Ibu. 3 orang ya. Pak Hans posisinya di Jayapura atau di Mamberamo? Di Jayapura. Mas Jayapura, teman-teman yang tidak hadir sudah di lokasi, maksudnya? Kurang lebih 4 orang yang tidak hadir di lokasi, Bu. Oke, di sana memang susah sinyal ya Pak ya? Sangat, Ibu, sangat. Oke, Pak Hans bisa diceritakan nggak Pak ke kami gimana progres di Kabupaten Mamberamo Raya? Apa sudah melakukan penyusunan RKM? Gimana, Pak Hans? Untuk penyusunan RKM, ya. Teman-teman yang ada di lokasi, ya sedang mengejar proses RKM. Berarti masih penyusunan Targetnya kapan Pak Hans untuk RKM selesai? Untuk bisa tanda tangan kontrak? Dari info dari teman-teman di lokasi, targetnya akhir bulan ini. Akhir bulan ini bisa selesai? Kalau tidak ada kendala, iya, kalau tidak ada kendala untuk mobilisasi ke lokasinya. Oke, mobilisasinya via darat atau via udara Pak? Via laut. Oh, laut. Via boot. Oke, boot. Iya. Faskapnya bergabung Pak sekarang atau gimana Pak? Gimana, Bu? Ya, Faskapnya bergabung nggak Pak saat ini di peningkatan? Faskapnya sementara lagi terkena lockdown di Jawa. Oh, masih di Jawa? Faskapnya? Oh, oke. Mungkin dalam minggu ini sudah balik Jayapura. Oke. Orang Jawa berarti ya Faskapnya ya? Benar. Oke. Makasih Pak Ans. Berarti saat ini belum melakukan penyusunan RKM ya Pak ya? Sedang menyusun kayaknya. Sedang menyusun. Karena dari teman-teman yang di lokasi belum terupdate kita lagi juga. Oh. Terus nanti yang nyusun. Oke. Terus yang nyusun nanti lokasi dampingan Pak Hans siapa nanti? Pak Hansnya ada di Jayapura. Temannya yang di sana? Ada teman dari teknik juga yang di lapangan. Ada beberapa orang yang di lapangan. Oke, terima kasih ya Pak Hans untuk informasinya. Baik, saya lanjut langsung ke materi ya Bapak Ibu sekalian ya. Saya tadi mau mengetahui kondisinya di lapangan seperti apa. Bisa tolong ditampilkan untuk bahan tayangnya? Oke. Nah,
Bapak Ibu sekalian, ini kenapa Bapak Ibu sekalian perlu melakukan atau perlu mengetahui materi pengadaan di tingkat masyarakat. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Bapak Ibu kan saat ini sedang mengelola uang negara ya, uang negara yaitu APBN senilai 350 juta di masing-masing lokasi, dan ini semuanya dipertanggungjawabkan. Jadi memang semuanya diatur dalam Perpres 16 tahun 2018. Apa sih pengadaan itu? Mungkin Bapak Ibu sekalian masih agak bertanya-tanya apa sih pengadaan. Jadi perlu diketahui untuk pengadaan di tingkat masyarakat ini tidak seperti pengadaan-pengadaan yang dilakukan atau kita memilih kontraktor atau konsultan-konsultan besar, tidak. Jadi ini pengadaan-pengadaan yang dilakukan memang di tingkat masyarakat seperti yang Bapak Ibu lakukan sekarang. Nah, pengadaan itu apa sih? Jadi ini adalah proses di mana kita mau memperoleh barang atau jasa. Jadi berupa pengalihan dari pihak ketiga atau pihak yang mengadakan. Jadi intinya kita memilih pihak ketiga untuk menyediakan barang dan jasa yang kita butuhkan. Kemudian ada juga istilah penyedia barang dan jasa. Kalau di pekerjaan kita ini biasanya penyedia barang dan jasa itu bisa kita sebut toko atau toko-toko yang mengadakan barang-barang yang dibutuhkan oleh kita sebagai pihak owner untuk melakukan pengadaan. Nah, kemudian ada yang disebut tata cara pengadaan. Jadi ada namanya tata cara pengadaan barang dan jasa yang sederhana, berbasis masyarakat, berbasis potensi alam, dan prinsip-prinsip pemberdayaan. Apalagi ini di daerah Papua ya, mungkin keterbatasan material, mungkin tersedianya hanya sumber daya alam. Jadi itu potensi-potensi alam. Ini tata caranya seperti apa sih? Ini memang diatur. Baik, untuk selanjutnya ada yang disebut swakelola. Nah, pekerjaan kita ini nih, bantuan langsung ini disebut swakelola. Kenapa? Jadi pengadaan barang dan jasanya di mana pekerjaannya ini direncanakan sendiri, dikerjakan sendiri, dan diawasi sendiri, dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan, yaitu oleh masyarakat. Nah, ini saya lanjutkan. Kenapa sih ada tujuan, kenapa harus ada pengadaan? Kayaknya kok ribet amat, langsung aja kita beli di toko. Enggak, karena ini semua tadi saya bilang Bapak Ibu mengelola uang negara, jadi ada aturan-aturannya. Dan itu diatur di Perpres. Jadi kalau tidak sesuai dengan aturan, pada saat nanti melakukan diaudit, baik itu internal dan eksternal, itu bisa menjadi temuan, bisa jadi itu pengembalian. Nah, kenapa harus ada pengadaan? Yaitu untuk meminimkan tingkat kolusi atau meminimkan intervensi-intervensi. Biasanya kan ada kepala-kepala desa yang mau melakukan intervensi, pokoknya ini harus beli di sini, di toko saya aja. Nah, itu sebenarnya tujuan kenapa harus ada pengadaan. Nah, inilah semua tujuan dari pengadaan. Jadi mendorong pemerataan ekonomi, semua ini nanti bisa dibaca ya untuk tujuan-tujuan dari pengadaan. Nah, jadi tadi kan ada yang saya sebut swakelola ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini peraturannya baru di 2018. Jadi ada yang namanya Perpres 16 tahun 2018. Ini menjelaskan tentang pengadaan barang dan jasa. Nah, turunannya ini ada yang namanya Perka LKPP. Jadi di situ diatur mengenai swakelola Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada 4 tipe swakelola. Tapi kita di sini hanya belajar yang tipe 4. Jadi BLM ini hanya termasuk ke tipe 4 saja. Jadi di mana tipe 4 itu penanggung jawab anggaran, kemudian ini apa namanya direncanakan sendiri, dan pertanggungjawaban anggaran ini oleh kelompok masyarakat dilaksanakan dan diawasi oleh kelompok masyarakat itu sendiri. Jadi semua dari perencanaan sampai pelaksanaan dan pengawasan dilakukan oleh kelompok masyarakat. Makanya ini ada diatur dalam tipe 4 di Perka LKPP. Nah, struktur organisasi. Tadi kan saya mendengar bahwa Bapak Ibu sekalian sedang menyusun RKM. Ada beberapa mungkin masih tahap penyusunan atau membentuk KSM nih, lagi membuat draft SK. Nah, perlu diketahui bahwa si
pejabat atau tim pengadaan ini masuk ke SK-SKM. Jadi jangan KSM, jadi jangan dipisah ya tim pengadaan dengan SK KSM. Jadi memang ini ada seksi sendiri, yaitu ada di seksi pengadaan barang dan jasa dalam struktur organisasi. Jadi dalam struktur atau SK KSM ini masuk ke dalam seksi pengadaan barang dan jasa. Jadi nanti kalau dicek lagi nanti Bapak Ibu sekalian yang sudah melakukan penyusunan SK KSM sudah ada belum untuk tim pengadaan barang dan jasanya. Berarti kalau misalnya belum ada itu harus dirubah karena pembentukannya ini benar-benar di awal. Nah, ada beberapa etika pada saat kita melakukan pengadaan. Jadi pada saat si masyarakat ini dipilih menjadi tim pengadaan barang dan jasa, ada beberapa etikanya. Pertama, melakukan tugasnya dengan tertib dan disertai rasa tanggung jawab. Jadi kenapa Bapak Ibu sekalian? Jadi kan nanti Bapak Ibu sekalian pada saat pelaksanaan ada yang namanya LPJ, laporan pertanggungjawaban. Nah, LPJ itu ada 3. LPJ keuangan, nanti Bapak Ibu sekalian akan belajar nih nanti siang. Kemudian ada LPJ fisik, mungkin nanti Bapak Ibu sekalian juga akan belajar di manajemen konstruksi. Kemudian ada namanya LPJ barang dan jasa. Nah, yang ketiga ini, poin ketiga ini kadang-kadang masih lemah, masih diabaikan. Padahal nanti kalau misalnya pemeriksaan, kalau ketiga-tiganya salah satu nggak ada, ini bisa menjadi temuan. Jadi tiga-tiga ini harus ada pada saat menentukan LPJ atau membuat LPJ pada saat nanti uang sudah cair ke masyarakat, itu harus dibuat LPJ-nya. Nah, saat ini Bapak Ibu sekalian lagi belajar nih bikin LPJ untuk pengadaan di tingkat masyarakat ya. Jadi kenapa tadi harus ada tertib, kemudian harus ada rasa tanggung jawab, karena semuanya nanti terekam dalam BA-BA untuk LPJ-nya ini. Nah, kemudian harus bekerja mandiri dan menjaga kerahasiaan, tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung. Jadi jelas si tim pengadaan barang dan jasa ini tidak boleh ada intervensi dari siapapun. Dia harus bekerja sesuai aturan, sesuai kaidah-kaidahnya untuk pengadaan. Jadi kalau misalnya nanti ada kepala desa yang memaksakan membeli nih di tokonya padahal mahal. Nah, Bapak Ibu sekalian nanti sebagai TFL bisa disampaikan, Pak, ini dipertanggungjawabkan. Kalau Bapak paling mahal kemudian kita pilih, ini nggak bisa kalau Bapak masuk ke berita acara, Bapak mau mengembalikan. Jadi nanti dikasih pengertian-pengertian itu kalau memang ada intervensi-intervensi. Kenapa pengadaan ini perlu ada? Yaitu untuk menghindari atau meminimkan tingkat kolusi-kolusi di masyarakat. Kemudian nanti bisa dibaca ini menerima dan bertanggung jawab. Tadi kan saya bilang bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan. Karena sebenarnya semua proses pengadaan ini terekam dalam semua berita acara. Seharusnya ya harus di acara, tapi ini yang menjadi lemah selama ini. Makanya nanti kita belajar. Dan ini sederhana, tidak terlalu sulit. Dan kemudian menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan apapun. Prinsipnya itu ya Bapak Ibu sekalian untuk pengadaan di tingkat barang dan jasa. Jadi nanti saya berharap nanti teman-teman yang tidak hadir di sini baik Faskap dan TFL-nya nanti bisa transfer ilmunya apa yang didapat di sini, karena ini menjadi krusial nih. Kalau memang tidak tersampaikan, kadang-kadang karena tidak paham, belum tahu. Jangankan di Papua, kemarin saya mengajar di daerah Jawa saja, kadang-kadang pemahamannya masih berbeda. Baru tahu pada saat mengikuti peningkatan saat ini. Mengapa itu makanya menjadi penting. Nah, prosesnya, gimana caranya untuk melakukan pengadaan barang dan jasa? Bapak Ibu sekalian kan, prinsipnya tim pengadaan ini harus memahami RKM. Berarti sepakat ya, Barjas atau pemilihan toko itu dilakukan setelah RKM, khususnya RAB harus sudah jadi atau sudah sah ditandatangani PPK. Jadi pada saat melakukan
menentukan harga satuan pada saat menyusun RAB itu namanya bukan proses pengadaan, tapi itu menentukan harga satuan. Memang boleh dengan survei lapangan, dan itu tidak boleh menggunakan harga terendah, tapi harga rata-rata. Kenapa? Nanti akan belajar adendum lagi. Kalau kita sudah gunakan harga terendah, kemudian nanti terjadi force majeure, misalnya 1 bulan nih, apalagi di Papua ya, tiba-tiba membelinya atau pelaksanaan cairnya, kan penentuan RAB sebelum uang cair ya, tiba-tiba terjadi masalah 1 bulan atau 2 bulan nih. Kemudian ada kenaikan harga, itu akan menjadi sulit kalau Bapak Ibu sekalian menggunakan harga yang paling rendah. Jadi ingat ya, ini kita pemahaman pada saat menyusun RAB, gunakan harga survei, tapi gunakan harga rata-rata. Oke? Ini harus yang dipahami. Tapi setelah RAB jadi, kemudian sudah sah, sudah ditandatangani PPK, baru melakukan proses pengadaan, baru dipilih toko yang spesifikasinya sesuai harga terendah. Nah, pada saat kapan kita menentukan harga terendah? Itu pada saat menentukan toko atau pengadaan di tingkat masyarakat setelah RAB jadi. Nah, Bapak Ibu sekalian kan pasti sudah baca juknis nih ya. RAB, kita kan pencairan ada 2 nih ya, 70% dan 30%, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, 70% itu pasti kan sudah dibagi nih RPDB-nya, itemnya apa-apa aja nih. Langsung Bapak melakukan pemaketan untuk pemilihan toko. Jadi ini harus dipahami ya, biar tahu nanti isi LPJ-nya apa. Misalnya dari 70% kita bagi-bagi, yang pertama itu kita buat misalnya pengadaan semen. Yang kedua misalnya pengadaan pasir dan kerikil. Yang ketiga, pengadaan misalnya besi. Misalnya pengadaan bata. Pemaketan ini, Masnya bisa tolong di zoom nggak di sininya? Oke, biar kelihatan. Di zoom ke sininya aja, nggak usah ke saya, nggak apa-apa. Oke, ini kelihatan ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi pengadaan ini tidak harus sama setiap lokasi. Jadi bisa berbeda-beda tergantung rembuknya. Misalnya kan sudah 70%, baru Bapak lakukan pemaketan. Ada pengadaan semen, pasir kerikil, besi, bata, dan seterusnya. Boleh aja sih misalnya pasir dan kerikil dan besi mau dijadikan satu. Karena mengingat penyediaannya ini biasanya sama, jadi kita jadikan satu aja boleh, apapun itu boleh. Jadi ini dilakukan oleh tim pengadaan berdasarkan nanti rembuk masyarakat ya. Jadi kita tentukan paketnya dari yang 70% itu kita tentukan paket, baru kita lakukan pemilihan toko atau pengadaannya di masing-masing item ini. Nah, ini namanya proses pengadaan kita melakukan pembelian semen. Pemilihan tokonya, kita mau beli di mana nih semen. Itu ada prosesnya, nggak bisa kita langsung nunjuk. Jadi ada kaidah-kaidahnya. Itu ada seperti ini ya prosesnya. Balik lagi ke bahan tayang. Saya nggak pegang bahan tayang jadi nggak apa. Bentar ya. Ada ya. Nah, selanjutnya tadi kan RAB, kemudian mengidentifikasi kebutuhan barang dengan potensi penyedia. Ini yang tadi saya bilang nomor 2 untuk pemaketan. Baru tim pengadaan melakukan survei. Nah, contohnya seperti ini. Nah, saya bisa tolong di ini lagi ya, di zoom ya ke sini ya Mas ya. Oke, kelihatan ya. Ini di zoom ke sini ya. Ini saya kasih contoh gimana cara memilih toko. Misal ini desa A. Ya. Ini desa B. Kita ceritanya mau melakukan pengadaan semen. Tadi yang nomor 1 pemaketan. Oke. Nah, ini tokonya ada toko 1, toko 2, toko 3. Nih ya, kelihatan mudah-mudahan ya. Ini toko 1, 2,
3. Toko 1 spesifikasinya sesuai, harganya tinggi. Nih pas kita survei nih si tim pengadaan ya. Yang kedua, spesifikasinya tidak sesuai, harganya rendah. Yang toko ketiga di desa B, spesifikasinya sesuai, harga rendah. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya coba mau panggil, kira-kira kalau kondisinya kayak gini, mau memilih yang toko yang mana? Saya panggil dari Kabupaten Puncak. Bisa tolong dari Kabupaten Puncak, bisa tolong dibantu hostnya, siapa yang ada? Ada Selina. Siapa? Selina. Oke, Ibu Selina ada? Bisa tolong di-unmute? Ibu Selina? Ibu Selina bisa tolong di-unmute untuk apa namanya? Zoom-nya? Ibu Selina. Ada Lepe. Siapa? Ada Lepe, Nasibu, Kainus. Ibu Selina ada mendengarkan nggak suara saya? Halo Ibu Selina. Nggak ada suaranya ya Ibu Selina ya, bisa tolong di-unmute Bu, sudah di-unmute? Masih dimatikan Bu, audionya bisa tolong dihidupkan? Suaranya Bu. Kayak bisa deh Mas, jadi. Nah, oke, Ibu Selina mendengarkan suara saya ya Bu. Ibu kalau ngelihat kondisi ini, Mas kameramen bisa tolong di zoom? Nah, Ibu tadi mendengarkan penjelasan saya ya. Ibu memilih toko yang mana Bu? Nomor 1, 2, apa 3? Ya? Oke, saya jelaskan lagi. Misalnya kan tadi sudah melakukan, kan 70% sudah cair. Kemudian dilakukan pemaketan oleh tim pengadaan. Di paket-paket ini ada pengadaan semen, ada pengadaan besi, ada pengadaan pasir dan kerikil. Pokoknya sudah disepakati pengadaannya apa aja nih. Ceritanya kita mau melakukan pengadaan. Pengadaan itu istilahnya pemilihan toko. Bahasa sederhananya ya, kita mau beli di mana nih. Nah, kondisinya misal pengadaan semen, ada 3 toko nih Bu. Ini desa A, desa B. Pelaksanaannya di desa A. Ya, terus di toko 1 spesifikasinya ini sesuai, tapi harganya tinggi. Di toko kedua spesifikasinya nggak sesuai, tapi harganya rendah. Nah, di toko ketiga ini spesifikasi sesuai, harga rendah. Ibu milih yang mana Bu? 1, 2, atau 3 kalau misalnya seperti itu? Yang ketiga. Kenapa? Semuanya sesuai Bu. Apanya yang sesuai? Apanya yang sesuai Bu? Sesuai dengan prosedur Ibu. Oke, sesuai dengan prosedur spesifik. Padahal pelaksanaannya di sini tetap pilih yang ketiga. Iya, tetap pilih yang ketiga. Oke, terima kasih Ibu Selina dari Kabupaten Puncak. Dari Kabupaten Paniai ada siapa? Mas Mbaknya bisa tolong dibantu saya? Ada siapa? Ada Yosef, ada Lukas, ada Franciscus. Oke. Oke, Bapak Yosef dari Paniai, bisa dengar suara saya? Bisa tolong di-unmute? Bapak Yosef Mote dari Kabupaten Paniai, bisa dengar suara saya? Iya, bisa. Oke. Videonya kenapa nggak dinyalain Pak Yosef? Oke, Pak Yosef tadi Pak Yosef mendengarkan penjelasan saya tadi. Bapak kalau kondisinya seperti ini pilih toko yang mana Pak? Toko yang pertama, yang kedua, apa yang ketiga? Kenapa Bapak pilih yang ketiga?
kamu spesifikasinya dulu, setelah itu baru nanti dilihat kalau misalnya lebih dari satu pilihannya nanti dipilih harga yang paling murah. Oke, pertama spesifikasi dulu, baru harganya ya. Oke, makasih Bapak Yosep. Saya langsung ke Kabupaten Mamberamo Raya. Tadi selain Pak Hans ada siapa? Siapa? Irsan. Bapak Ishak. Ir. Oh, Irsan ya. Bapak Irsan Amalu ada? Bapak Irsan Amalu dari Kabupaten Mamberamo Raya. Bapak Irsan, bisa tolong di-unmute Pak suaranya Pak. Bapak Irsan? Nggak muncul ya? Bapak Irsan? Siapa lagi? Hans? Irsan? Siapa? John. John Wetipo. Sama Hans ya? Bapak Hans? Bisa dengar suara saya Bapak Hans? Bapak Hans bisa tolong di-unmute untuk suaranya? Oke, Pak Hans, kembali lagi ke Pak Hans. Pak Hans tadi bisa mendengarkan melihat saya menjelaskan ya, Pak ya? Saya ketinggalan penjelasannya tadi. Oke, saya jelasin sekali lagi. Tadi penjelasan yang di sini yang ketinggalan, yang sebelumnya? Iya. Oke, tadi kan saya menjelaskan misalnya tim pengadaan barang dan jasa 70%-nya sudah cair nih, ya kan? Baru dia melakukan pemilihan toko. Oke. Pengadaan ini maksudnya kita memilih toko mau dibeli di mana. Nah, habis itu kita lakukan pemaketan dari 70% itu dalam RAB. Misalnya pemaketan semen, pemaketan besi, pemaketan pasir dan kerikil, pemaketan batu bata, itu tergantung nanti hasil rembuk. Pemaketannya mau seperti apa. Ceritanya kita melakukan pemaketan pengadaan semen nih, mau milih toko yang mana. Ini ada 3 toko Pak, di 2 desa. Ini desa pertama yang A, kemudian ini desa yang B. Tokonya ada nomor 1, 2, dan 3. Toko 1 spesifikasi sesuai, harga tinggi. Untuk toko yang kedua spesifikasi tidak sesuai, harganya rendah. Yang ketiga spesifikasi sesuai, harga rendah. Bapak pilih toko yang mana? Kalau kondisinya seperti ini. Yang spesifikasinya apa? Spesifikasi tinggi, harganya rendah. Spesifikasi sesuai maksudnya? Iya, gitu. Iya, yang ini yang nomor 3 maksudnya, meskipun dia nggak di lokasinya. Gitu Pak, maksudnya Pak Hans? Iya. Oke. Makasih Pak Hans, saya ke Kabupaten Nabire, siapa aja? Terus? Ada sih? Hah? Nada. Yune tadi udah. Terus? Udah. Yune sama? Yunero. Inero. Kok di sini nggak ada ya? Inero. Hah? Inero. Yune doang ada. Oh, Yune doang. Oke, Ibu Yune bisa balik lagi ke Ibu Yune. Saya akan memastikan semua kabupaten pemahamannya sama, biar tidak salah melakukan menyusun LPJ nanti. Ibu Yune, bisa di-unmute lagi suaranya Ibu Yune? Ibu Yune bisa dengar suara saya? Oke, Ibu pilih toko yang mana? Nomor 1, 2, atau 3, Bu? Bu, bisa jelaskan Mantap? Oke, baik. Baik. Ibu, nih misalnya 70% ini sudah cair ya. 70% sudah cair nih Bu ya. Kemudian dilakukan pemaketan hasil rembuk, pengadaan semen, pasir dan kerikil, kemudian besi dan lain-lain tuh.
Nah, akhir ya pengadaan semen, kita melakukan pengadaan atau bahasa sederhananya memilih toko. Ya, ini desanya desa A, kemudian desa B. Tokonya ada 3, Bu. Ya, toko yang pertama spesifikasi sesuai, harganya tinggi. Toko yang kedua spesifikasi tidak sesuai, harganya tapi rendah. Toko di 3 lokasinya B, spesifikasi sesuai, harganya rendah. Ibu pilih yang mana? Kenapa pilih nomor 3? Karena harganya sesuai dan rendah. Meskipun bukan di lokasi, di desa yang sama. Iya. Oke, makasih Ibu Yuni. Satu lagi di Yapen, tadi ada siapa aja? Ada siapa aja, Mas? Ada Bongap, ada Devritos, ada Petra. Ya, Bapak Bongap. Bapak Bongap Irian Saputra, bisa di-unmute suaranya, Pak? Dia memang harus pelan-pelan, Papua. Bapak Bongap? Ada nggak Bapak Bongap? Bapak Bongap? Saya memastikan ada di masing-masing kabupaten yang paham. Bapak Bongap? Ada nggak sih, dia sudah di-unmute belum sih? Ya, Bapak dengar ya tadi penjelasan saya. Dengar nggak Pak tadi penjelasan saya? Kalau kayak gini kondisinya Bapak pilih nomor 1, 2, atau 3? Yang ketiga, Ibu. Kenapa Bapak pilih yang 3? Karena dengan spesifikasi atau ketentuan bahan yang dicari itu sudah ada, dan harga tersebut pun bisa kita peroleh dengan harga yang tergolong terjangkau. Menurut saya itu bisa menjadi satu pilihan atau referensi pemasok bahan atau toko yang bisa dijadikan sebagai pilihan atau sebagai ketentuan yang digunakan untuk melakukan sanitasi atau dalam pelaksanaan pembangunan sanitasi nanti. Jadi dengan harga yang rendah, dengan spesifikasi yang sudah mumpuni, itu menurut saya bisa menjadi pilihan yang relatif tepat dalam pembangunan sanitasi pedesaan padat karya itu. Oke, jadi intinya jadi intinya memilih tokonya yang nomor 3 ya Pak ya, meskipun desanya berbeda. Tadi memilih yang 3 karena spesifikasi sesuai dan harganya rendah ya, paling rendah. Baik, terima kasih Bapak Bongap ya, Bapak Bongap ya. Baik, bisa kembali ke bahan tayang? Oke, terima kasih tadi Bapak Ibu sekalian atas tanggapannya. Tadi semuanya sudah benar. Jadi sudah memilih toko yang ketiga. Jadi memilih spesifikasi yang sesuai, harga rendah. Itu aturan ya. Jadi memang harus memilih spesifikasi pertamanya yang sesuai. Kita nggak boleh memilih harga yang rendah tapi spesifikasinya tidak sesuai. Jadi yang pertama spesifikasi, kualitas terlebih dahulu, baru harga. Tapi dipastikan pada saat memilih harga terendah ini sudah termasuk transportasi Bapak Ibu sekalian ya. Jadi harga terendah itu harus termasuk ke dalam lokasi. Jadi langsir-langsir, semua transportasi itu yang disebut dengan harga satuan. Harga satuan ini bukan hanya harga material, tetapi harga atau termasuk transportasi atau langsir-langsirnya. Jadi sudah mempertimbangkan hal tersebut. Itu yang disebut harga terendah. Nah, setelah itu tadi kan sudah tahu tuh melakukan pengadaan atau proses pemilihan toko. Nah, kondisinya ini kan Bapak Ibu sekalian nih di Papua agak kesulitan untuk ke lapangan. Seperti apa sih? Apakah harus mendatangi toko atau tidak? Nah, kondisinya kalau memang mendatangi toko agak kesulitan, itu bisa via internet atau melalui surat penawaran dari mereka. Jadi tidak perlu
mendatangi, mereka bisa via email ataupun teknologi apapun. Jadi mereka melakukan pengiriman penawaran seperti apa spesifikasi yang ditawarkan, kemudian harganya berapa. Jadi dari situ dasar si tim pengadaan dibawa ke tim rembuk, misalnya ada 3 toko nih, baru kita pilih mana yang spesifikasi sesuai dan harga paling rendah. Jadi tidak harus mendatangi toko, bisa lewat internet. Kalau internet bisa di print tuh spesifikasinya, kemudian harganya bisa via telepon, dipastikan untuk harganya seperti itu. Baru nanti dilakukan rembuk Bapak Ibu sekalian. Setelah 3 toko data itu kita dapat dan dimasukkan ke dalam BA survei, ya, baru dilakukan dibawa ke rembuk mana yang kita pilih. Itulah namanya proses pemilihan toko. Jadi itu persiapan sebelum melakukan atau memilih toko di mana kita membeli. Paham ya? Nanti saya lanjutkan. Nah, administrasinya seperti apa sih? Kan kalau pengadaan itu identik dengan kita lelang, kayak kontraktor, konsultan, apakah sama? Enggak. Jadi dalam Perpres tadi yang seperti saya jelaskan, dalam Perpres nomor 16 tahun 2018, itu diatur jenis pengadaan ada 2 Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama pengadaan langsung, itu nilainya sampai dengan 200 juta, kemudian ada yang namanya lelang sederhana. Itu nilainya di atas 200 juta. Jadi tadi kan Bapak Ibu sekalian melakukan paket ya, melakukan pemaketan. Nah, dipastikan dalam menentukan pemaketan ini nilainya jangan sampai jangan sampai lebih dari 200 juta. Jadi harus pemaketan ini kurang dari 200 juta, harus agar bisa dilakukan pengadaan langsung. Boleh nggak kalau di atas 200 juta? Kalau secara aturan diperbolehkan, tapi itu harus lelang, nggak boleh kita memilih toko langsung. Jadi lelang itu seperti apa? Harus masuk ke SPSE, website di Kementerian PUPR, dan prosesnya biasanya 1-2 bulan. Dan itu harus menggunakan aplikasi, nggak bisa kita seperti tadi rembuk, BA survei. Makanya kenapa harus di bawah 200 juta. Tidak dilarang di atas 200 juta, tapi prosesnya akan ribet. Gimana kalau misalnya kita buat pemaketan 200 juta aja tapi langsung melakukan pemilihan toko? Tidak boleh, karena pada saat itu nanti diperiksa, itu akan potensi dilakukan pengembalian semuanya. Ya. Makanya kenapa administrasi itu penting dan harus sesuai aturan, dan Bapak Ibu sekalian kenapa belajar pengadaan di tingkat masyarakat untuk paham hal-hal seperti ini. Kenapa ada yang di bawah, kenapa harus 200 juta, kenapa nggak boleh kita langsung aja sih semuanya 350 juta langsung kita pilih toko? Nggak boleh, karena secara Perpres itu kalau udah di atas 200 juta harus lelang, masuk ke aplikasinya website PU, SPSE ya, ada di website PU, dan prosesnya sampai sebulan, paling cepat sekali itu 1 bulan, tapi biasanya idealnya 2 bulan. Itu seperti kita memilih kontraktor besar atau penyedia-penyedia jasa besar. Nah, di dalam Perpres ada dibagi lagi nih tingkatannya, di bawah 10 juta, 10 sampai 50, 50 sampai 200, yang keempat 200 sampai 5 miliar. Kita abaikan yang nomor 4. Nggak usah dipelajari yang nomor 4. Kita pelajari 1 sampai 3. Apa sih namanya bukti perikatan dan perjanjian? Itu namanya seperti kontrak, bukan seperti kita membeli. Jadi bukti perikatannya ternyata di bawah 10 juta itu boleh hanya dengan kwitansi dan pembelian. Yang kedua 10 sampai 50 nota dan kwitansi. Yang ketiga menggunakan surat perintah kerja. Tapi Bapak Ibu sekalian, nomor 1 dan nomor 2 itu boleh menggunakan SPK. Ini bukan pembelian ya. Belum pada saat kita membayar Bapak Ibu dapat nota, bukan. Ini kita menentukan toko, terus kita menyepakati. Jadi kalau bisa 1, 2, 3 juga bisa menggunakan SPK. Nanti contoh SPK itu sederhana, mudah-mudahan sudah ada di dalam Juknis. Jadi ada perjanjian antara pihak ke-1 dan ke-2. Kita mau beli toko di mana. Jadi pada saat nanti itu kalau sudah, makanya kenapa perjanjian itu dilakukan setelah tanda tangan kontrak atau setelah sudah sah, yaitu karena itu terikat hukum. Kan kasihan kalau misalnya kadang-kadang pengadaan malah dilakukan sebelum RKM
apa namanya RKM dibuat. Nah itu kalau seandainya ada force major tidak jadi cair dalam APBN, kita nggak tahu. Nah itu kan nanti yang akan menyusahkan atau menimbulkan konflik sosial. Ini namanya bukti perikatan. Nah ini saya skip. Nah isi LPJ itu apa aja sih? Tadi kan Bapak Ibu nanti nih belajar keuangan, belajar namanya LPJ untuk dari LPJ RPDB 1, RPDB 2, kemudian nanti manajemen konstruksi belajar namanya LPJ fisik, progres di lapangan. Kalau Barjas LPJ-nya apa? Nah, ini ke 10 poin ini. Jadi ada berita acara tim pengadaan, ada namanya berita acara survei, ada undangan pengadaan, ada penawaran dari pemasok, surat pernyataan, berita acara penentuan pemenang, surat pernyataan tidak menuntut rugi, surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan, SPK, dan dokumen pengantar itu kalau misalnya sudah datang ya material atau sudah membeli. Nah ini ke-10 ini adalah namanya dokumen LPJ. Tadi Bapak bikin pemaketan berapa tuh? Tadi 4. Pemaketan pengadaan semen, pasir kerikil, kemudian ada pemaketan besi, pemaketan misalnya batu bata atau apapun itu. Nah masing-masing dibuat dokumen ini ke-10 ini. Nanti ada ketentuannya mana yang harus semuanya nggak nih, 10-10-nya ada. Mudah-mudahan ini ada di Juknis ya. Kalau nggak ada di Juknis coba koordinasi dengan Faskap atau advisorinya ya. Dokumen ini sebenarnya sederhana untuk memastikan bahwa pada saat pemilihan toko kita sudah memilih sesuai prosedur. Dan itu kenapa ada dokumen ini, biar nanti meminim intervensi di lapangan. Kenapa ada dokumen-dokumen ini. Nah ini isi LPJ-nya. Nah untuk lebih jelas dibagi dua. Misalnya tadi pemaketan 10 sampai 50 juta, hanya 4 poin ini yang ada. Jadi hanya ada berita acara pembentukan tim pengadaan, berita acara surveinya seperti apa, kemudian berita acara penentuan toko, sama dokumen pengantar barang atau SPK ya. Kemudian kalau nilainya 50 juta sampai 200 juta, ke 10-10-nya harus ada Bapak Ibu sekalian. Jadi berita acara tim pengadaan itu setiap pengadaan bikin enggak. Bapak Ibu sekalian aja langsung copy dari SK KSM. Jadi tidak perlu setiap pengadaan dibuat berita acaranya. Jadi dibuat langsung pada saat pembuatan SK kan sudah ada tuh seksi pengadaannya siapa aja, itu aja di fotokopi. Langsung ke masing-masing pemaketan. Jadi langsung dimasukkan. Kemudian semuanya dilengkapi. Ya, mudah-mudahan jelas ya Bapak Ibu sekalian ya untuk pengadaan barang dan jasa. Sebelum saya masuk ke adendum, saya buka mungkin 3 pertanyaan ya Bapak Ibu sekalian. Silakan, ada yang kurang jelas Kak, saya nggak akan masuk ke adendum dulu, khawatir nanti agak bingung. Silakan Bapak Ibu langsung di unmute saja, terus disampaikan nama dan dari mana. Ayo silakan yang mau bertanya. Silakan Bapak Ibu sekalian, mumpung ini ada narasumber karena ini yang ikut. Halo. Ya, silakan. Dengan siapa? Kalau di sesi saya mungkin Faskap saya persilahkan juga untuk bisa bertanya. Silakan. Halo Bu, saya Ardi dari Kabupaten Paniai. Siapa Ardi ya? Iya, dari Kabupaten Paniai Bu. Silakan Mas Ardi. Nah, tadi Bu menjelaskan yang untuk isi bertanggung jawab LPJ itu ada 10 butir ya Bu? Iya. Nah, setelah itu untuk yang nilai 1 sampai 50 itu kan ada 4 butir. Iya. Nah, terus di bawahnya itu untuk 50 sampai 200 berarti yang untuk LPJ itu harus ada semua untuk nilai 50 sampai 200 itu. Betul. Yang 10 butir itu. Iya, betul. Ada semuanya ke 10-10-nya. Untuk menghindari apalagi nilai 50 sampai 200, kenapa ada menuntut rugi, ada segala macam. Ini khawatir nanti ke depannya ada force major nih. Tiba-tiba dia menaikkan. Pada saat Bapak di awal memilih toko, misalnya pengadaan besi nih, atau digabunglah besi dengan semen Bapak gabung, misalnya nilainya 120 juta.
Dia tiba-tiba menaikkan. Kalau ada semua surat itu Pak, itu ibaratnya mereka tidak bisa sembarangan untuk menaikkan karena sudah sepakat di awal. Seperti itu Pak Ardi. Jadi memang harus ada ya Pak ya. Dibuat sederhana saja Pak, satu lembar tapi mereka tanda tangan dan sepakat. Nah, untuk perjanjiannya itu harus ada materai juga atau gimana? Kalau SPK, sebentar. Kalau SPK sebenarnya lebih baik ada materai karena biar bisa mengikat ya Pak ya, apalagi nilainya besar. Karena ada aturan kalau di keuangan itu nilai minimal berapa ya? 1 juta Pak ya. Ada materai, nanti saya lupa. Nanti di pelajaran keuangan itu sebaiknya ada materai Pak. Untuk menghindari hal-hal nanti ke depannya uang prestasi salah satunya atau tokonya tiba-tiba menaikkan, misalnya uangnya kita nggak cair-cair nih Pak, ada masalah baru sebulan atau 2 bulan lagi, jadi sudah sepakat di awal. Buat yang sederhana aja Pak Ardi. Oke siap Bu. Nah nanti kan untuk apa? Untuk surveinya itu kita ambil harga rata-rata. Ya, terus gimana pertanyaannya? Nah, iya nanti kan pas ambil rata-rata. Nah, terus kemudian bila kita mendapatkan untuk pengadaan itu harganya misalnya rendah di bawah harga rata-rata. Oke, bagaimana gitu ya? Nanti pertanggungjawabannya gimana? Nah, nanti ada kalau misalnya penentuan harga satuan, harga survei harus pakai harga rata-rata. Pada saat nanti pemilihan toko terjadi potensi sisa dana, nanti dilakukan adendum Pak. Nanti setelah materi ini ya Pak, saya jelaskan ya biar nggak bingung. Atau perubahan kontrak Pak Ardi. Siap, Bu. Terima kasih Bu. Ya, ada lagi yang bertanya? Naik terus, naik. Ya. Ayo. Kita makan kompor dulu ya. Ya, silakan Pak, sebutkan nama dan dari mana? Ada yang mau bertanya lagi nggak nih? Ini saya berharap sih banyak yang bertanya ya Bapak Ibu sekalian ya, karena mengingat Bapak Ibu sekalian tidak tidak bertemu langsung dengan para narasumber, hanya via telepon. Jadi apapun yang kesusahan ataupun yang masih bertanya Bu. Ya silakan Pak. Dengan siapa Pak? Ya, perkenalkan saya Bongap Sagala, fasilitator pemberdayaan dari Badan Kepulauan Yapen Ibu. Oh iya, Bapak Bongap, silakan Pak. Saya mau mengulang sedikit yang tentang toko begitu yang dari 2 desa tersebut, spesifikasi dan harga yang berbeda-beda. Kalau boleh saya bertanya Ibu, kalau secara cara yang terbaik begitu Bu untuk menentukan mana toko yang menjadi pemasok dalam pembangunan sanitasi perdesaan di desa yang kami dampingi, seperti itu contohnya harus yang memiliki ketentuan seperti bagaimana Ibu? Apakah harus harganya rendah saja? Apakah harus spesifikasinya lengkap saja? Apakah ada pertimbangan lain yang harus kami pertimbangkan begitu mungkin dalam hal transportasinya atau bagaimana Ibu? Oke. Demikian Ibu. Ya. Terima kasih Bapak Bongap. Mungkin saya saya tampung dulu satu, takutnya sama ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan saya buka. Oh, ada yang via chat ya? Apakah lelang hanya melalui website? Ini ada pertanyaan dari Bapak Abraham dari Yapen. Apakah lelang hanya melalui website? Tidak ada cara lain? Menyangkut Papua, jaringan susah apalagi di daerah. Wah, Bapak Yapen kayak dari Bapak Abraham tadi kayaknya terputus-putus kali ya mendengarkan penjelasan saya. Saya buka satu lagi, ada nggak selain dari chat? Oke, karena nggak ada, saya jawab 2 pertanyaan. Pertama dari Bapak Bongap,
Gimana sih cara memilih toko? Ada spesifikasi, ada harga, kemudian ada transportasi. Mana yang kita pilih? Nah, pertama tadi seperti studi kasus yang saya jelaskan, misalnya terjadi seperti yang studi kasus. Mana yang kita pilih? Pertama yang Bapak harus lihat adalah spesifikasi. Jadi Bapak jangan melihat harga dulu. Spesifikasi ini harus sesuai. Jangan sampai meskipun harganya rendah kemudian tapi spesifikasi tidak sesuai, itu tidak boleh kita pilih. Jadi yang pertama adalah spesifikasi harus sesuai. Itu yang pertama Bapak harus lihat. Kemudian yang kedua baru Bapak lihat harga. Nah, untuk melihat harga ini, Bapak harus mempertimbangkan transportasi. Maksud harga di sini adalah harga material plus transportasi ya Pak ya, bukan hanya harga material. Jadi sudah diperhitungkan harga material, transportasi, dan ataupun langsir-langsirnya. Itu sudah di rata-rata dari 3 toko ini, mana yang paling rendah, baru itu Bapak pilih. Jadi kalau sudah spesifikasi sesuai, misalnya dari ada 5 toko atau 6 toko nih misalnya, spesifikasinya sesuai dulu nih, hanya ada 2 toko misalnya nih. Nah, dari 2 toko ini baru Bapak lihat harganya. Harganya ini termasuk transportasi. Mana dengan transportasi yang paling rendah, itu yang Bapak pilih ya, Bapak bongkap ya. Jadi jangan bingung lagi, jangan Bapak cari harganya dulu baru spesifikasi, atau cari lihat transportasinya dulu dari spesifikasi. Jadi yang pertama dilihat adalah spesifikasinya, baru harga dan transportasinya. Baik, itu yang kedua. Pertanyaan dari Bapak Abraham Yapen. Apakah lelang hanya melalui website? Ada nggak Bapak Abrahamnya? Bapak Abraham? Bapak Abrahamnya ada ya? Ada. Ada ya? Bapak Abraham Dedifu. Nah, Pak, bisa mendengarkan suara saya ya? Tadi Bapak menanyakan apakah lelang hanya melalui website. Bapak kayaknya masih di unmute, suaranya saya nggak bisa dengar. Oke, saya jawab ya Pak, sambil saya bisa mendengarkan suara Bapak. Jadi, tadi kan saya jelaskan, lelang itu ada 2 Pak. Ada yang namanya di bawah 200 juta, yang kedua di atas 200 juta. Pada saat Bapak melakukan pemaketan kurang dari 200 juta, itu Bapak tidak perlu perlelangan, tapi melakukan pengadaan langsung. Jadi tidak perlu menggunakan website, ya Pak ya. Tapi kalau misal atau melalui SPSE, ya. Nah, kalau misalnya di atas 200 juta, itu yang namanya menggunakan SPSE atau lewat website, dan itu prosesnya lama Pak. Makanya tadi saya mengarahkan untuk pengadaan, untuk pemaketannya itu diusahakan di bawah 200 juta. Agar ya bisa dilakukan pengadaan langsung atau melakukan pemilihan toko berdasarkan survei atau memilih harga yang terendah dengan spesifikasi yang sesuai. Seperti itu Pak. Nah, maksudnya itu mungkin ya. Nah, pada saat nanti pengadaan langsung kan sudah di bawah 200 juta nih Pak. Misalnya pengadaan semen. Kita nggak bisa mendatangi tokonya. Misalnya karena Papua susah nih, kita hanya ada materialnya di desa B, tidak ada di desa A. Kita susah nih ke sana. Gimana caranya? Itu maksud saya bisa via online. Maksudnya Bapak bisa lewat online atau si penawar itu kita telepon untuk mengirimkan, atau via WA ya. Sekarang apapun, misalnya WA mereka kirim, misalnya email nggak punya nih, dikirim, difoto, ini harganya, ini spesifikasi yang mereka tawarkan, boleh seperti itu. Atau Bapak via online, ternyata tidak ada nih materialnya di Yapen, harus di Nabire misalnya. Bapak bisa lihat online, terus telepon, nanti di print, itu nanti yang sebagai lampiran dari BA surveinya Pak Abraham, seperti itu ya. Jadi paham ya Pak ya? Kalau usahakan di bawah 200 juta, jadi tidak perlu menggunakan website yang SPSE itu, jadi langsung melakukan pengadaan langsung di tingkat masyarakat seperti itu. Cukup jelas ya? Ada lagi nggak yang mau bertanya? Saya buka satu atau 2 pertanyaan lagi deh sebelum saya masuk ke adendum. Saya mau memastikan bahwa Bapak Ibu sekalian paham dengan pengadaan tim pengadaan barang dan di tingkat masyarakat. Ada lagi yang mau bertanya? Saya berharap nanti teman-teman yang tidak bisa hadir, teman-teman yang hadir karena sinyal ya,
sudah dipastikan karena sinyal. Saya berharap Bapak Ibu sekalian yang ada di sini bisa mentransfer nanti ke teman-temannya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu yang udah ikut malah tidak paham. Ya, jadi untuk penyamaan persepsi. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya anggap semuanya jelas ya. Baik, kalau nggak ada, saya coba langsung ke materi. Mas, ya oke. Ini yang materi selanjutnya adalah tentang adendum ya. Kenapa ini dijadikan satu? Karena ini saling berkaitan. Tadi ada pertanyaan sebelumnya dari siapa tuh? Kalau misalnya harga rata-rata kemudian ada sisa, gimana nih? Nah ini makanya ada namanya perubahan kontrak atau adendum. Kenapa saya bilang suruh harga rata-rata? Karena khawatir pada saat Bapak memilih harga yang paling rendah, boleh nggak sih? Boleh. Pada saat Bapak menyusun harga satuan, terus Bapak pilih yang harga satuan paling rendah, boleh aja, nggak dilarang. Tapi khawatir pada saat terjadi force major, ini contoh ya Pak ya, untuk kegiatan Sanimas ISDB, bukan program Bapak. Dia penyusunan RKM-nya sekarang karena dia multi years. Ternyata terjadi force major, baru digunakan RKM-nya 1 tahun kemudian. Kebayangkan Pak, harganya berbedanya seperti apa? Kalau Bapak pakai harga terendah, untuk adendum menjadi harga tinggi itu agak sulit. Jadi perubahan kontrak itu bisa dilakukan apapun. Kalau harganya tinggi itu justifikasinya harus benar-benar jelas. Apa sih adendum atau perubahan kontrak? Jadi perubahan kontrak di sini kalau Bapak baca, ini adalah perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan atau spesifikasi teknis atau KAK yang ditentukan dalam dokumen RKM. Jadi terjadi nanti pada saat pelaksanaan. Kemudian ada perbedaan dengan dokumen RKM. Tidak hanya harga Pak, bisa jadi volume. Harusnya volumenya 100 menjadi 80, di lapangan hanya 80 meter kubik misal. Nah itu kan berbeda tuh, gimana caranya? Nah itu yang dilakukan, namanya dilakukan perubahan kontrak atau adendum atau merubah RKM. Nah nanti PPK dan KSM bersepakat melakukan adendum. Apa aja sih? Jadi bisa menambah atau mengurangi volume, tadi menambah atau mengurangi jenis kegiatan. Ternyata ada item-item kegiatan dalam RKM itu yang tidak perlu. Kemudian mengubah spesifikasi, ternyata tidak pas nih, di lapangan. Kemudian mengubah jadwal, itu dilakukan adendum. Apalagi Bapak Ibu sekalian, saya melihat nih Papua banyak sekali tidak ke lapangan. Saya melihat rata-rata membuat RKM-nya. Padahal mau nggak mau itu harus ke lapangan. Pasti terjadi pada saat pelaksanaan banyak yang tidak sesuai dengan RKM. Jadi nggak mungkin, amat tidak mungkin kalau RAB pada saat RKM dibuat dengan RAB pelaksanaan itu sama, itu tidak mungkin. Jadi akan janggal kalau Bapak tidak ada adendum selama pelaksanaan kontrak. Nah itu akan yang menjadi temuan oleh pemeriksa, celah menjadi pertemuan pemeriksa kenapa perlu adendum kontrak. Pertanyaannya, adendum kontrak ini sama nggak dengan RKM buatnya? Tidak seribet bikin RKM Bapak Ibu sekalian. Jadi ini benar-benar sederhana. Bapak hanya bikin 1 atau 2 lembar, itu berita acara ya Pak ya. Jadi semulanya apa, menjadinya seperti apa di lapangan, justifikasinya apa, alasan berubahnya kenapa. Baru ditandatangani oleh PPK dan KSM, disepakati kedua belah pihak. Jadi kenapa adendum itu perlu? Untuk merekod. Jadi dari awal saya khawatir seperti ini Pak, ada di provinsi apa nih Pak, pemberdayaan itu sampai masuk oleh baju coklat itu diaudit, baju coklat di kabupatennya. Pada saat dicek RKM-nya mana, RAB-nya mana, TFL punya RAB beda, PPK punya RAB beda, KSM punya RAB beda. Ini kan amat sangat tidak masuk akal, harusnya sama kan Pak. Nah kenapa itu terjadi pada saat pemeriksaan terjadi itu? Misalnya ada audit dari eksternal. Nah itu karena adendum tidak dilakukan, atau pada saat pelaksanaan seperti apa pelaksanaannya, misalnya volume seperti apa, RKM-nya dirubah di awal, RKM di awal. Nah itu yang
amat sangat disayangkan, jangan dilakukan Bapak Ibu sekalian. Biarkan pada saat RKM itu disusun oleh PPK dan sudah disepakati ditandatangan, jangan dirubah. Pada saat di lapangan ada perubahan, Bapak Ibu sekalian baru membuat BA. Tidak harus membuat RKM baru, tapi hanya BA-nya aja. Tadi semula, menjadi, dan justifikasi, kemudian dilampiri apa yang berubah, misalnya gambar. Apa yang berubah, misalnya RAB, dilampiri RAB yang berubahnya awalnya seperti apa, kemudian menjadi seperti itu, biar terekod administrasinya biar rapih Bapak Ibu sekalian. Jadi pada saat ada masalah itu jelas kenapa, misalnya ada force major, kemudian terjadi tadi ternyata tokonya harga rendah, memberikan harga rendah, bisa dikurangi, jadi kan jelas tuh administrasinya sistematis ya, bisa menambah pemanfaat, jadi tercatat gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sampai adendum ini tidak dilaksanakan. Ingat ya Bapak Ibu sekalian, sehebat apapun Bapak Ibu sekalian di lapangan, kalau administrasi Bapak Ibu sekalian nihil atau tidak dilakukan, Bapak dianggap tidak bisa bekerja di lapangan. Itu tidak dianggap tidak terekord itu bagus atau tidaknya. Makanya kenapa LPJ penting, ini adalah bukti kinerja Bapak di lapangan justru. Jadi sehebat apapun Bapak di lapangan, tapi itu tidak terekod atau terekam dalam administrasi, contohnya tadi LPJ, semuanya itu Bapak dianggap nihil pekerjaannya. Jadi kan sayang kan kalau Bapak sudah usaha maksimal di lapangan, tapi semuanya tidak terekam dalam administrasi. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian, harus mulai peduli administrasi. Administrasi itu tidak hanya di program ini Bapak Ibu sekalian, dimanapun Bapak berada, apalagi Bapak mengelola duit uang negara, apalagi APBN, tidak harus APBN. Pada saat Bapak di swasta, itu pasti administrasi yang dilihat. Jadi kenapa administrasi itu menjadi penting, ya? Mudah-mudahan paham kenapa perubahan kontrak ini dilakukan. Jadi jangan berpikir ini ribet kayak kita bikin RKM baru, enggak. Justru ini ada sistematis di mana perubahan-perubahan itu dan kapan. Nah, perubahan kontrak itu bisa dilakukan selama kontrak berlangsung ya, nggak boleh kontraknya sudah berakhir kemudian Bapak melakukan adendum, nggak boleh. Nah, makanya ada mengubah jadwal pelaksanaan. Nah, ada poin ini di dalam Juknis, saya baca dulu ya. Terkait perubahan, maka SKSM perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian terkait pertanggungjawaban kegiatan dengan penyusunan dokumen perubahan kontrak adendum yang disetujui PPK. Dasar hukum kenapa harus ada adendum tadi sama, Perpres 16 tahun 2018 dan turunannya Peraturan Lembaga LKPP nomor 8 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan swaklola. Nah, dalam hal tim pelaksana atau KSM gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa KSM mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan tim pelaksanaan KSM untuk menyelesaikan pekerjaan. Pemberian kesempatan kepada KSM untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melalui tahun anggaran seperti yang terdapat dalam Perka LKPP nomor 8 tahun 2018. Maksud dari paragraf kedua apa nih? Apalagi daerah Papua ya, mungkin sebelumnya pernah dilakukan, apalagi kalau zonanya merah. Sudah tanda tangan kontrak, misalnya RKM sudah jadi nih, tanda tangan kontrak sudah cair, terjadi konflik sosial. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, padahal kontraknya hanya 3 bulan. Ini gimana nih? Nah, makanya tadi dilakukan adendum, tambahin lagi adendum sampai akhir tahun, misalnya sampai Desember. Makanya kenapa harus ada adendum? Nggak mungkin kan dari RKM kontrak Bapak nggak ada adendum, langsung kontraknya RKM-nya dimundurin jadi bulan apa, berakhirnya Desember. Nggak mungkin kan, kenapa harus ada BA? Jadi semulanya misalnya 3 bulan, misalnya berakhir Agustus, September, Oktober harusnya nih ya. Kemudian terjadi konflik sosial. Oh, di adendum nih tengah-tengah menjadi Desember. Berarti semula dari Oktober selesai, di adendum menjadi 2 bulan. Menjadi sampai Desember itu diperbolehkan, tapi harus ada justifikasi. Hanya 2 lembar saja. Kemudian ditandatangani PPK dan KSM. Ternyata sampai Desember masih ada konflik sosial. Misal nih ya, ternyata untuk pekerjaan swaklola diperbolehkan melewati tahun anggaran. Dasarnya apa? Tadi Perka LKPP nomor 8 tahun 2018. Tapi pencairan terakhir tetap
di bulan Desember KPPN terakhir pencairan. Tapi pelaksanaannya misalnya pencairan kan tiap tahun tuh ada batasnya ya Bapak Ibu. Misalnya Desember tanggal 20 Desember itu pencairan terakhir untuk bisa menyerap. Itu batas terakhir Bapak bisa mencairkan. Tapi pekerjaan masih banyak, boleh nggak diadendum lagi sampai melewati tahun anggaran, itu diperbolehkan Bapak Ibu. Tapi untuk menentukan waktunya itu harus disesuaikan, jangan sampai cuma finishing Bapak kasih waktu 2 bulan di lapangan. Misal finishing hanya perlu waktu seminggu, ya udah seminggu aja. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, paham ya? Nah ini contoh-contoh berita acaranya, jadi ini bisa dibaca. Baik, seperti itu materi yang adendum. Ada pertanyaan nggak? Saya open lagi untuk yang adendum. Kalau ada yang masih belum kebayang adendum itu dilakukan kapan atau seperti apa, susah atau enggak, silakan Bapak Ibu sekalian. Apalagi di daerah Papua nih, potensi keterlambatan di lapangan itu bakal akan terjadi. Kami persilakan Pak. Jangan malu-malu ya Bapak Ibu ya, mau bertanya ya, mumpung bertemu dengan langsung dengan narasumbernya langsung, jadi apapun silahkan ditanya. Kami persilahkan. Ada yang mau nanya nggak nih? Atau sudah cukup jelas? Mudah-mudahan Faskapnya juga udah jelas ya. Abraham, Pak Abraham? Yapen mau nanya lagi ya? Silakan Pak, langsung diaktifkan saja audionya. Atau dia malu kali ya? Biasanya kalau Papua malu-malu soalnya. Ada dari chat ya? Enggak ada. Oh mau nanya Pak Abraham, silahkan Pak Abraham. Masih di unmute ya? Silahkan Pak. Jangan malu-malu ya Pak. Enggak disalahin kok. Via chat. Agak kesusahan, iya soalnya kalau Papua agak kesusahan. Putus-putus mungkin. Silahkan yang mau bertanya sambil saya menunggu chat dari Pak Abraham. Yang mau bertanya langsung unmute aja ya. Langsung unmute videonya. Kayak mungkin putus-putus kali dia. Bertanya, Bu. Iya, silakan Pak, nggak apa-apa. Silakan sebutkan nama dan ininya sambil saya menunggu chat, pertanyaan dari chat. Silakan. Namanya siapa Pak? Ya, dengan Roy dari Kabupaten Yapen, Bu. Ya. Silakan Pak Roy. Ini saya tanyakan, menyangkut ini atau adendum kontrak. Ya. Dari itu seumpama adendumnya karena keterlambatan, apakah kontrak EFL diperpanjang atau seperti apa, Bu? Oke, menanyakan tentang kontrak TFL ya, Pak Roy ya. Ya, Bu. Baik, saya tampung dulu. Ada pertanyaan lagi? Maaf ya, Pak ya. Kasih. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan Pak, sebutin nama dan dari mana. Halo, Pak, siapa nih? Iya, silakan nama Bapak siapa, Pak? Dari mana? Nama saya Stefanus PP. Ya. TFL Teknik dari Paniai. Dari Paniai ya. Silakan Pak Stefanus. Ya begini Bu, apa misalnya kalau terjadi
perubahan dalam hal misalnya pergantian material di lapangan, kira-kira itu harus dirombak rapnya. Perubahan spesifikasi, maksudnya spesifikasi ya Pak? Oke, karena tidak tersedia misalnya gitu ya? Oke, ada lagi Pak Stefanus pertanyaannya? Itu aja? Itu saja Bu. Oke, terima kasih. Baik, ada 3 pertanyaan tadi dari Pak Roy mengenai kontrak TFL diperpanjang atau tidak. Kemudian Pak Stefanus spesifikasi dan Pak Abraham menanyakan perubahan kegiatan itu apa maksudnya ya. Pak Roy, namanya untuk kontrak TFL kalau nggak salah semuanya sama ya, 8 bulan. Nah, harusnya Bapak memang 8 bulan. Nah, kenapa misalnya melewati tahun anggaran, Bapak ini diperpanjang nggak? Nah, itu tidak Pak, tetap 8 bulan. Kenapa? Pada saat misalnya ada konflik sosial, 3 bulan nih, di bulan Oktober misalnya selama Bapak kontrak konflik sosial tidak bisa dilaksanakan, Bapak itu tetap digaji. Karena Bapak kan tidak bekerja di lapangan, makanya kenapa nanti pada saat perpanjangan Bapak wajib tetap mendampingi. Karena Bapak ada waktu libur, istilahnya Bapak waktu libur jeda nih. Nggak ngapa-ngapain, makanya misalnya terjadi force major ya, kita juga berharap jangan terjadi force major di lapangan atau konflik-konflik sosial biasanya di Papua. Makanya kenapa untuk secara nanti Bapak kalau kita tambahkan menmannya atau bulannya penggajian, Bapak akan pas di audit Bapak akan kena output Bapak apa selama 3 bulan itu, padahal terjadi konflik sosial itu akan disuruh mengembalikan seperti yang di DKI Jakarta karena terjadi force major tidak bisa dilakukan, makanya dianggap itu tidak ada output. Makanya kenapa tidak kita tambahkan, karena kan terjadi konflik sosial makanya diperpanjang kan Pak, seperti itu ya Pak Roy ya. Nah terus yang Pak Stefanus nanyain spesifikasi berubah, materialnya tidak tersedia, kemudian mau diganti spesifikasinya yang tersedia tapi tetap tidak menurunkan kualitas, boleh apa enggak? Boleh banget Pak Stefanus, Bapak lakukan perubahan RAB ya Pak ya. Jadi misalnya tadi menggunakan BA, semulanya RAB-nya seperti apa, misalnya yang berubah besinya, misalnya volumenya dari 100 meter spesifikasinya seperti apa menjadi spesifikasi apa, itu dituangkan dalam RAB. Misalnya Bapak gunakan yang seperti apa tapi tidak menurunkan kualitas nih, misalnya pintu digunakan pintu yang tipe ini kemudian diturunkan ke tipe ini, spesifik itu boleh, nanti dituangkan semulanya apa, dijelaskan spesifikasi apa, justifikasinya apa, tidak tersedia di alam, sudah dicari beberapa toko tidak ada, pokoknya di situ tulis tuh spesifikasi kemudian ditandatangani. Nah kalau spesifikasi berubah kan harga pasti berubah Pak, kecuali harganya sama ya Pak ya, berarti RAB jangan dirubah, paling nanti keterangannya aja di RKM menggunakan spesifikasi apa. Tapi kalau harganya sudah berubah, RAB-nya sudah pasti otomatis berubah. Tapi kalau RAB nggak berubah, harganya tetap sama, spesifikasinya berbeda, itu tidak perlu, RAB-nya jangan dibongkar, hanya BA aja. Dari spesifikasi apa menjadi apa, itu aja Pak Stefanus. Mudah-mudahan sudah cukup jelas. Yang Pak Abraham terakhir melalui chat, perubahan kegiatan apa sih? Jadi tadi seperti saya jelaskan, mudah-mudahan Pak Abraham bisa ke bahan tayang lagi, minta tolong ditampilkan bahan tayangnya lagi. Bisa, oke. Nah, perubahan apa sih Pak Abraham? Mudah-mudahan baca. Nggak kelihatan ya? Tapi kelihatan ya? Oke, perubahan apa sih? Nah, perubahan ini di mana terjadi perbedaan Pak, kondisi lapangan tadi kan pada saat pelaksanaan dengan yang ada di dalam gambar atau yang ada di dalam RKM. Nah, maka di situ PPK dan KSM boleh melakukan perubahan terhadap RKM. Itu maksudnya perubahan kontrak atau yang biasa dikenal dengan istilah adendum. Itu maksudnya perubahan Pak. Jadi apapun yang berbeda di lapangan dengan RKM kan nggak mungkin sempurna ya Pak ya, RKM ya Pak dengan yang di lapangan itu, makanya Bapak lakukan adendum atau perubahan. Seperti itu ya Pak Abraham, mudah-mudahan jelas. Jadi ini clear kenapa terjadi perubahan. Kita sampai jam 11 ya?
Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya akhiri, ada yang masih belum jelas mengenai proses tim pengadaan barang dan jasa sama mengenai adendum? Ada yang belum jelas nggak? Saya persilahkan. Saya buka satu pertanyaan lagi ya, sebelum saya closing. Via chat ada ya? Silakan Pak. Diminta tolong. Iya, sebutin. Apakah untuk 3 toko survei harga barang semua dimasukkan ke dalam surat penawaran? Oke. Dari Faisal. Oke, tadi Bapak Faisal menanyakan apakah harga survei 3 toko itu apa dimasukkan ke dalam harga survei. Tadi saya jelaskan ya Bapak Ibu sekalian, tadi di poin ini harga survei. Baik, tadi kan dalam proses ini kan sudah dijelaskan, tadi kita mendatangi toko ya, survei 3 toko. Nah, semua yang dilakukan survei ketiga-tiganya untuk pembanding dimasukkan ke dalam BA survei. Ya Pak ya, termasuk harga dan spesifikasinya. Surat penawaran dari mereka tidak perlu, biasanya kan kalau misalnya dari online kan harga saja sama spesifikasi. Tapi kalau mereka penawarannya atau tahu harganya dari surat penawaran mereka, diperbolehkan untuk masuk ketiga-tiganya. Intinya ada dokumen yang menjelaskan dalam BA survei mengenai harga dan spesifikasi. Jadi di situ biar kita jelas, kita memilih si A karena harganya paling rendah di antara tiga-tiganya. Dan spesifikasinya disesuai. Jadi informasi apapun dari 3 toko itu, spesifikasi, minimal spesifikasi dan harga harus dimasukkan. Boleh menggunakan surat penawaran atau menggunakan dari internet, misalnya harga gitu ya, dari brosur maksud saya. Ada lagi? Satu lagi? Ada yang mau bertanya? Siapa? Silakan. Iya, kenapa? Kalau ada swadaya masyarakat, apa ini mengalami perubahan RAB atau masuk di saja? Pertanyaannya, ada swadaya dari masyarakat masuk RAB atau seperti apa? Bapak Ibu sekalian, RAB itu adalah uang 350 juta yang Bapak kelola, itu RAB. Pada saat ada swadaya masyarakat, baik berupa uang maupun non tunai atau misalnya non uang, itu masukkan ke buku swadaya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi jangan masukkan ke dalam RAB. Oke? Nanti kalau misalnya uang itu kayak RAB tambahan di luar 350 juta ternyata mencapai untuk satu pemanfaat, itu baru dimasukkan. Jadi intinya dimasukkan ke dalam buku swadaya. Nanti belajar di materi keuangan. Udah, ada lagi dari chat karena Papua nih. Baik, udah cukup jelas ya Bapak Ibu sekalian? Karena yes. Ya silakan Pak. Satu lagi ya, satu lagi ya. Saya mau nanya soal terkait apa? Mengubah jadwal pelaksanaan adendum kontraknya. Iya. Nah, untuk penambahan itu kan disesuaikan dengan peraturan LKPP nomor 8 tahun 2018 itu kan bisa ditambah ya. Oke, maksud maksudnya yang saya ingin tanyakan itu seberapa lama diizinkan? Oke, terima kasih Pak Ardi, pertanyaannya bagus. Seberapa lama diizinkan? Pak, sebenarnya dalam Perpres itu tidak dicantumkan seberapa lama sih untuk penambahan jangka waktu pelaksanaan melewati tahun anggaran, itu tidak dijelaskan Pak. Itu masih abu-abu. Tetapi pada saat PPK mempertimbangkan, itu kan namanya adendum harus ada justifikasi ya Pak yang kuat ya. Kalau justifikasinya nggak kuat, adendum itu dianggap tidak sah. Makanya pada saat adendum justifikasinya harus kuat. Nah, pada saat menentukan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan, PPK harus melihat kemampuan KSM dan tingkat kompleksitas pekerjaan Pak. Misalnya cuma finishing, Bapak kasih waktu 2 bulan, padahal itu pekerjaannya hanya sedikit lagi, tinggal 5%, kan nggak mungkin. Jadi tergantung, PPK harus mempertimbangkan tingkat kompleksitas Pak. Nggak mungkin pekerjaan yang sederhana tapi dikasih waktunya amat sangat lama.
Jadi kalau memang misalnya masih 30% masih berat, nah itu coba dipertimbangkan kalau sesuai kurva S itu seperti apa. Oh mampu misalnya sebulan nih, ya silakan dikasih waktu sebulan. Jadi untuk pastinya tidak ada Pak dalam Perpres. Jadi sesuai tingkat kompleksitas pekerjaan ya Pak Arti ya. Baik, nggak ada lagi ya yang bertanya ya. Jadi keputusan akhirnya itu nanti antara PPK sama itu ya? Iya, tetap Iya betul, di PPK ya Pak yang mengajukan untuk adendumnya ya, tergantung ke tingkat kompleksitasnya. Baik, kalau nggak ada lagi. Jadi keputusan akhirnya dari PPK ya? Betul, PPK dan KSM. Jadi kedua belah pihak yang bertanda tangan kontrak ya. Baik, ada lagi? Saya close ya, saya akhiri ya. Baik, kalau nggak ada lagi, ada lagi? Kenapa nih Papua saya ini soalnya agak susah. Baik. Baik, ini mau bertanya apa enggak ya? Oke. Oke, kalau nggak ada lagi saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi aktif dalam peningkatan kali ini. Saya berharap yang kita sampaikan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dan untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Oci. Ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Egis Prastiwi yang telah menyampaikan materinya, yang telah berbagi sama teman-teman semua terkait materi pengadaan di tingkat masyarakat. Semoga saja materi yang disampaikan oleh beliau bisa ditangkap, bisa dicerna, bisa menjadi pegangan buat teman-teman semua untuk melaksanakan pelaksanaan Sandes di kabupaten masing-masing. Dan saya juga sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan TFL atas partisipasi aktifnya selama pelatihan ini dan juga diskusi yang telah berjalan seru banget ya sepertinya Bu Egis. Dan untuk itu dimohon kepada Bapak Ibu TFL kita berikan aplaus bersama-sama untuk narasumber kita pada hari ini. Applause, give applause. Nah, kemudian kita masuk ke sesi isoma. Nanti kita akan masuk lagi di pukul jam 1 siang di sesi materi operasional dan juga pemeliharaan. Dan kami juga mengingatkan kepada rekan-rekan TFL untuk mengklik dan juga mengisi link absen. Ya, baik, terima kasih. Selamat evaluasi siang. katanya juga tuh. Dan juga form evaluasi. Terima kasih. Susing bisa hati ini